Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Implementasi Enterprise Resource Planning menggunakan aplikasi Odoo pada persediaan barang online shop wallpaper di CV Element. Perkenalkan kelompok kami, yang pertama Ferry Yulianto, yang kedua Bimo Danang Febrianto, yang ketiga Hardi Malisa, yang keempat Hananda Nabil Faras, dan yang terakhir saya sendiri Trial Aprinaldo Luden. Langsung ke bab 1, latar belakang. Persediaan atau inventory adalah sejumlah bahan-bahan yang disediakan dan bahan-bahan dalam proses produksi, serta produk yang disediakan untuk memenuhi permintaan dari konsumen atau pelanggan setiap waktu. Permasalahan, CV Element yang merupakan sebuah usaha yang bergerak di bidang perdagangan atau penjualan. CV Element menjual wallpaper untuk dipasang di dinding rumah. Namun dalam proses usaha tersebut, belum memiliki sebuah sistem yang mengolah data atau barang dalam usaha tersebut, seperti kurang mengontrol stok dan proses pencatatan penerimaan dan pengeluaran barang yang kurang terjaga, sehingga data yang ada dengan stok terkadang tidak sama. Tujuan kami dalam penelitian ini, yang pertama, mengimplementasikan ERP yang sesuai dengan proses bisnis di CV Element. Yang kedua, melakukan pengujian terhadap sistem ERP yang diimplementasikan di CV Element. Yang ketiga, memberikan solusi kepada CV Element untuk dapat menggunakan ERP pada usahanya. Yang keempat, sebagai pembelajaran bagi mahasiswa STIMIK Nusa Mandiri. Dan yang terakhir, sebagai syarat ujian akhir semester mata kuliah Enterprise Resource Planning. Oke, lanjut ke bab 2, landasan teori. Apa itu Enterprise Resource Planning? Sistem Enterprise Resource Planning atau ERP adalah serangkaian aplikasi bisnis atau modul yang menghubungkan berbagai unit bisnis dalam sebuah organisasi, seperti keuangan, akuntansi, produksi, dan sumber daya manusia menjadi sebuah sistem tunggal yang terintegrasi secara kuat dengan platform umum untuk arus informasi di seluruh perusahaan. Persediaan atau inventory adalah sejumlah bahan-bahan yang disediakan dan bahan-bahan dalam proses produksi, serta produk yang disediakan untuk memenuhi permintaan dari konsumen atau pelanggan setiap waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hananda Nabil Faras, ingin melanjutkan presentasi yang dilakukan teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan landasan teori aplikasi Odoo. Odoo ini merupakan perangkat lunak ERP yang bersifat open source yang dulunya bernama Tiny ERP, yang berubah nama menjadi Open ERP dan sekarang menjadi Odoo. Odoo ini merupakan perangkat lunak versi 8 dari Open ERP. Nah, aplikasi Odoo ini memiliki beberapa fasilitas tambahan yang terdiri dari website builder, e-commerce, point of sale, dan business intelligence. Nah, selanjutnya bab 3, yaitu activity diagram. Nah, activity diagram ini terdapat proses barang masuk. Di dalam activity diagram proses barang masuk terdapat supplier, kepala gudang, dan karyawan gudang. Nah, si supplier ini memberikan barang dan surat jalan kepada kepala gudang. Nah, lalu si kepala gudang menerima surat jalan dan menerima barang yang diberikan oleh supplier. Kemudian, kepala gudang mengecek barang masuk, lalu memberikan barang kepada karyawan gudang. Nah, di karyawan gudang ini menerima barang dan membuat pendataan barang masuk, lalu merapikan dan menata barang. Nah, yang kedua ini, di sini kemudian ada activity diagram proses barang keluar. Nah, di dalam activity diagram proses barang keluar ini terdapat pelanggan dan admin. Nah, si pelanggan ini pertama-tama memilih barang terlebih dahulu, lalu melakukan pembayaran kepada admin, dan si admin menerima pembayaran yang diberikan kepada pelanggan. Jika terdapat kembalian, maka si pelanggan menerima kembalian beserta barang dan kwitansi pembayaran. Jika tidak terdapat kembalian, maka
Si admin memberikan kwitansi dan barang ke pelanggan, dan si pelanggan ini menerima kwitansi dan barang yang diberikan oleh admin. Lalu si admin ini membuat laporan barang. Selanjutnya terdapat package diagram. Nah, di dalam package diagram proses barang masuk terdapat file master, proses penerimaan barang masuk dan surat jalan, dan pendataan laporan barang masuk. Nah, di dalam package diagram proses barang keluar ini terdapat file master, proses pembelian barang, kwitansi barang, serta laporan barang keluar. Lalu kemudian ada use case diagram. Di dalam use case diagram ini ada supplier, aktornya yaitu supplier, karyawan gudang, dan kepala gudang. Nah, si supplier ini mengirim barang dan memberikan surat jalan kepada kepala gudang. Si kepala gudang mengecek barang, lalu memberikan barang kepada karyawan gudang. Nah, si karyawan gudang ini membuat pendataan laporan barang masuk, lalu merapikan barang. Di sini terdapat dua aktor, yaitu aktor pertama pelanggan dan yang kedua admin. Si pelanggan ini memilih barang terlebih dahulu, lalu membeli barang dan membayar barang kepada admin. Nah, si admin menerima pembayaran yang diberikan oleh pelanggan, lalu memberikan kwitansi dan barang, lalu memberikan kembalian jika ada kepada pelanggan. Lalu si admin membuat laporan barang keluar. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardi Marlisa. Saya akan melanjutkan penjelasan dari anggota kelompok kami sebelumnya. Selanjutnya tentang deployment diagram. Pada sistem yang kami buat, deployment diagram ini terdiri dari workstation, kemudian aplikasi, lalu aplikasi ini terkoneksi dengan server, lalu server memiliki database. Di database terdapat user, kemudian data laporan barang keluar, data barang keluar, laporan barang keluar, data supplier, data barang masuk, data kategori barang, data laporan barang masuk, data kategori barang masuk, laporan barang masuk, dan data supplier. Selanjutnya yaitu sequence diagram. Di sequence diagram ini ada beberapa bagian, yaitu admin, form penerimaan barang kontrol, barang masuk, dan barang. Di sini admin akan membuka form penerimaan barang. Setelah tampilan dari form penerimaan barang ini tampil, maka admin akan mengisi nomor transaksi, kemudian menginput nama barang, lalu menginput jumlah barang yang masuk. Pada pengisian jumlah barang ini, form penerimaan barang akan otomatis menjumlahkan barang yang dimasukkan. Kemudian diupdate pada penerimaan barang kontrol. Selanjutnya diupdate lagi jumlah barang tersebut pada barang masuk, diteruskan ke barang, terus kembali ke admin. Di admin kembali menginput tanggal barang masuk, kemudian data barang masuk tersebut disimpan sebagai data. Selanjutnya yaitu sequence diagram barang keluar. Di sini yang terlibat masih sama pada barang masuk, yaitu admin, form penerimaan barang, pengiriman barang kontrol, pengiriman barang, dan barang. Di sini admin akan membuka form, lalu form pengiriman barang akan ditampilkan. Setelah itu kembali ke admin. Admin akan menginput nomor transaksi yang akan otomatis ditampilkan tanggalnya pada form pengiriman barang. Kemudian selanjutnya admin akan menginput nama barang dan menginput jumlah barang yang dikirim. Sistem form pengiriman barang akan otomatis mengurangkan jumlah barangnya. Kemudian diteruskan pada pengiriman barang kontrol, pengiriman barang, kemudian ke barang, lalu diupdate kembali, kemudian dikembalikan lagi ke
form pengiriman barang. Di situ data otomatis tersimpan. Itu adalah penjelasan tentang sequence diagram barang keluar. Selanjutnya itu class diagram. Di sini aktor-aktor yang berperan yaitu admin, barang masuk, barang dan pengiriman barang. Di sini admin dapat mengupdate, menghapus, mengedit dan menyimpan informasi seperti menghapus nomor transaksi pada pengiriman barang atau mengedit, menyimpan nomor transaksi atau jumlah barang pada pengiriman barang dan sebagainya. Setiap bagian-bagian ini yaitu barang masuk, barang dan pengiriman barang dapat dihapus, diedit, disimpan dan diupdate. Itu adalah penjelasan tentang class diagram. Selanjutnya yaitu objek diagram. Di sini yang terdapat pada objek diagram pada sistem yang kami rancang yaitu user, data barang masuk, penerima barang, kategori, dan supplier. Pada user, yang dapat dilakukan oleh user adalah hak akses, kemudian kode user, nama user, dan password. Penerima barang memiliki informasi yaitu jumlah barang yang diterima, kode transaksi, nama barang, dan nama user. Pada data barang terdapat harga barang, kategori barang, kode barang, nama barang, stok, dan supplier. Kategori barang memiliki kode kategori barang dan nama kategori barang. Pada supplier terdapat alamat, email, kode supplier, nama supplier, dan nomor telepon. Itu adalah penjelasan tentang objek diagram. Langkah-langkah pembuatan persediaan stok barang, CVLMN wallpaper menggunakan aplikasi Odoo. Terlebih dahulu, setelah mendownload dan menginstal Odoo, masuk ke localhost 8069, membuat database terlebih dahulu, pilih create database, lalu isi kolom yang tersedia, kemudian continue. Dikarenakan saya sudah membuat database, langsung saya buka database yang sudah dibuat, CVLMN, masukkan emailnya yang didaftarkan dan password yang terdaftar, kemudian pilih login. Nanti akan banyak tampilan modul-modul di Odoo-nya. Dikarenakan saat ini ingin menggunakan modul persediaan atau inventory, maka install atau pasang persediaan. Dikarenakan di sini sudah diinstal, maka tampilannya seperti ini. Kemudian terlebih dahulu membuat kategori produk. Caranya pilih konfigurasi, kemudian kategori produk, kemudian pilih buat, isi nama kategori, kemudian kategori induknya, kemudian logistiknya. Dikarenakan di sini saya sudah membuat, maka muncul di bawahnya di sini saya sudah buat kategori all wallpaper. Langkah berikutnya membuat produk barang. Masuk ke data master, pilih produk. Di sini sudah saya buat sebelumnya, namun langkah-langkahnya di sini pilih buat, kemudian isi nama produknya, nama wallpaper, kemudian
diisi keseluruhannya, dan jangan lupa di sini yang terpenting kategori produknya, karena di sini adalah mengenai wallpaper maka diinput ke wallpaper. Di sini juga ada harga jualnya, modalnya, kemudian di sini adalah stok yang ada di gudang, kemudian pilih simpan. Dikarenakan di sini sudah dibuat, maka nanti tampilannya akan seperti ini. Di sini sudah dibuat ada 10 produk barangnya, yaitu motif-motif wallpaper. Dikarenakan di sini mengisi kategori produknya adalah wallpaper, all garis miring wallpaper, maka di dalam kategori produknya tersedia di all wallpaper. Di sini ada 10 produk. Kemudian untuk ubah nama perusahaan gudang, awalnya di sini masih My Company, karena sudah saya rubah menjadi CPLMN. Di sini saya beritahukan langkahnya. Pilih konfigurasi, pilih gudang, kemudian diganti dengan cara sunting, kemudian ganti gudangnya dan disimpan. Proses selanjutnya adalah proses penerimaan barang. Yang pertama, lalu klik proses untuk masuk ke penerimaannya, lalu klik tombol buat, lalu akan muncul menu seperti ini. Masukkan receive from-nya, pilih Sugeng sebagai supplier, lalu inputkan barangnya. Wallpaper motif awan, lalu input jumlah barang yang masuk, ini 100,00 nya ini dari sistem, lalu klik tombol simpan. Setelah diklik tombol simpan, maka akan muncul satu proses seperti ini yang belum divalidasi, dan ini akan muncul daftar barang yang masuk dan belum tervalidasi. Selanjutnya, untuk order pengiriman, klik proses, lalu buat, lalu akan muncul menu seperti ini. Menunya mirip seperti yang penerimaan. Lalu masukkan alamat pengiriman, pilih yang di nada, lalu tambahkan produknya, pilih motif yang 3D, masukkan jumlah barang yang keluar yang diorder yang 13 buah, 0,00 nya berasal dari sistem. Ketika sudah, klik simpan, lalu kembali ke overview untuk melihat order pengiriman yang proses. Klik proses. Ini daftar pengiriman yang masih dalam list dalam yang akan divalidasi. Setelah itu, klik laporan ke laporan persediaan, dan ini merupakan barang yang berada stok di gudang
Oke, sekian tutorial dari inventory di Odoo-nya. Jika ada kesalahan kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita masuk pada bab 4, yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari sistem yang kami buat yaitu pertama, rancangan sistem yang diusulkan bisa digunakan untuk memudahkan CV elemen dalam mengelola persediaan stok barang. Kedua, untuk meminimalisir kesalahan data pada proses persediaan stok barang, karena semua data terkoneksi di dalam satu database perusahaan. Kemudian adapun saran dari kami dalam penelitian ini adalah pertama, untuk mempermudah mengelola serta meminimalisir kesalahan data pada proses persediaan stok barang CV elemen, pengguna sistem ERP sangat penting. Contohnya pada aplikasi ODO, karena semua data dapat terkoneksi di dalam satu database perusahaan. Dalam penggunaan aplikasinya juga mudah digunakan bagi orang awam. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga presentasi ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.